Kalau ada orang untuk ingin bersedekah di Jalan Ombok, yaitu kirimkan adalah investasi ilmu, yaitu pendidik. Banyak dai-dai pintar, dai-dai yang disayangin dan diberkahi Allah. Kejarnya apa? Masuk TV. Masuk TV. Kesini antum. Antum datang sini Manado. Allah sayang, Allah berkahi antum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara data tentang perkembangan Islam di Manado, Sulawesi Utara, khususnya kota Manado. Kita bertanya kepada Ustadz Ayub selaku legislatif di Manado, Sulawesi Utara ini. Di provinsi atau di provinsi Sulawesi Utara berarti. Manado untuk jumlah umat Islam sekarang berapa persen kira-kira Tuan Guru? Dari Sulawesi Utara ini terdiri dari 15 kabupaten kota, Ya. 4 kota madya, 11 kabupaten. Jumlah total penduduk Sulawesi Utara sekitar tidak lebih dari 2,4 juta. Ya. Ya toh. Dengan APBD tercover cuma 4T lebih, 4,5 T. Karena kita terlalu banyak kepulauan-kepulauan. Yaitu ada 3 kabupaten kota di luar kabupaten yang lain, yaitu Sebentar Tuan Guru, Utara. T ini apa T ini? Triliun ya? APBD. Uang semua. Ya, APBD ya toh, dengan jumlah luas begitu, dengan jumlah penduduk seimbang. Ya toh, kalau dibandingkan dengan Jakarta nggak ada apa-apanya. Kemudian dari 15 kabupaten kota itu, kantong-kantong Islam yang berkembang adalah kota Manado, kota Bitung, dan Bolmong. Yang paling perkembangan pesat di 3 kabupaten kota ini. Manado berapa Tuan Guru? Manado jumlah penduduknya sekitar 532.000 sampai 535.000. Ya. Jumlah umat Islam sekitar 38 sampai 39%. Masya Allah. Kalau jumlah ke kota Bitung sekitar 275.000 lah, Ya. dengan jumlah persentase 40%. 40%, Allahu Akbar. Tapi jumlah Islam yang terbesar ada di Kabupaten Bolamongondo. Oh. Bolamongondo bersatu. Ya. Itu Bolmong Raya. Iya, Bolmong Raya itu besar jumlahnya. Itu lebih besar daripada yang Berapa persen kalau di Bolmong Raya? Kalau Bolmong Raya itu boleh dikatakan hampir dikatakan 50-50 ya. Lebih ya, 60-an persen kali ya. Berapa tadi? 60%. Ya. Karena di situ Bolmut seluruh 5 kabupaten kota ini kepala daerahnya Muslim. Sehingga jumlah umat Islamnya besar. Ya toh, makanya. Kemudian yang berkembang selain itu adalah Bolmong, sebentar Tuan Guru. Bolmong belum gabung ke Sulawesi Utara. Masih gabung. Belum bisa maksudnya? Belum bisa. Dulu namanya Bolmong Raya karena ada otonomi daerah menjadi 5 kabupaten kota. 5 kabupaten kota. Bolmong Induk, Bolmong Timur, Bolmong Utara, Bolmong Selatan, dan kota-kota Mubagu. Katanya sekarang mau ada wacana isu mau pisah sendiri. Sudah mengajukan, tetapi di dalam rangka masih evaluasi dan sebagainya. Baik. Ujung-ujungnya kekuatan keuangan negara masih minim untuk otonomi daerah, untuk bikin, karena terbebani, ya toh? Untuk bikin wadah baru begitu ya. Perkembangan Islam maju karena berbagai suku ada di sini. Suku Gorontalo, suku Jawa, suku Makassar, yang paling banyak 3 suku ini yang menguasai 15 kabupaten kota. Karena pendatang sekaligus dia berperan serta, yaitu khususnya di ekonomi, khususnya sektor real, yaitu pasar tradisional. Sektor real ada pasar tradisional yang menggerakkan ekonomi yang terbawa. Sebenarnya kekuatan ekonomi itu ada di tangan umat Islam, khusus untuk 3 kabupaten kota yang besar ini. Kabupaten-kabupaten kota yang lain juga ada, tetapi jumlahnya kecil. Yang paling banyak adalah orang Jawa yang dimanapun saja itu pasar pasti ada orang Jawa, ya toh, minimal ada bakso dan sebagainya. Maka dari itu perkembangan Islam alhamdulillah, Manado alhamdulillah, Bitung alhamdulillah, Minus juga ada berkembang. Karena jumlah masjid yang ada di kota Manado sekarang sekitar 220
yaitu dari 11 kecamatan, Masya Allah. 87 kelurahan. Masya Allah. Makanya perkembangan ini luar biasa. Apa yang dibutuhkan oleh saudara kita yang baru bergabung bersama kita, yaitu satu akidah, yaitu pemahaman dan pemantapan akidah, karena itu yang kurang dikawal, yaitu apa yang menyebabkan orang masuk ke Islam. Yang pertama, pintu masuknya karena perkawinan, yang kedua karena hidayah, ketiga karena pertemanan ini. Tapi prioritas rata-rata karena perkawinan. Nggak apa-apa, Maka alhamdulillah. perkawinan Itu ini bagian perlu dakwah. dijaga. Nah, perkawinan ini perlu dijaga, karena kalau tidak dijaga, dia rupa seperti induk hilang induk kehilangan nanti. Jadi Anak perlu, kehilangan induk. anak kehilangan induk. Ya. Maka perlu dipelihara. Ya. Perlu dengan edukasi dasar-dasar masalah fikih dan sebagainya, ya toh. Nah, ini perlu, karena sudah banyak macam-macam, masing-masing cabang ini ada MCN, ada macam-macam sejenis organisasi MCN, ada Majelis Mu'alaf, macam-macam. Tetapi kadang-kadang tidak terpelihara karena nggak ada organisasi yang mengayomi, yang legal betul, yang mengayomi dan juga memeliharanya akidahnya, ya toh. Begitu, sehingga mu'alaf ini juga menempel kepada majelis taklim yang ada. Tetapi Ustaz, seharusnya saya potong sedikit, ada nggak pesan untuk saudara-saudara kita yang di luar sana, barangkali untuk membantu muslim di Manado? Apakah ada dua, membantu menyekolahkan teman-teman untuk perkembangan lebih pesat lagi khususnya di Sulawesi Utara, atau memasukkan orang-orang yang berpikiran memang ahli dalam agama, sehingga insya Allah 10 tahun ke depan perkembangan Islam di Sulawesi Utara lebih berkembang lagi. Sebagai wakil pemerintah, ada pesan nggak untuk saudara-saudara kita yang ada di luaran sana, di Jakarta atau di berbagai saya belahan hanya dunia? berpesan bahwa kalau ada orang untuk ingin bersedekah di Jalan Ombo, yaitu kirimkan adalah investasi ilmu, yaitu pendidik. Iya. Karena sulitnya pendidik di sini karena biaya operasional yang jadi beban organisasi kecil yang tidak mampu untuk mengcovernya, yang sifatnya berkelanjutan. Kalau cuma waktu 1-2 bulan atau ramai waktu Ramadan, makin banyak orang bersedekah. Setelah itu nggak ada. Jadi kita tidak bisa berharap ustadz yang ada di lokasi ini yang banyak mengajarkan beberapa majlis-majlis taklim, sehingga waktunya terserap di tempat-tempat maka perlu dikoordinasi di menit yang bagus. Saya rasa kalau di menit yang bagus, saya rasa cepat atau lambat ini akan terorganisir dengan baik. Iya toh. Hal ini yang penting. Begitu. Ustaz, mohon dibantu diinfokan terkait persebaran Islam ini kan, boleh dibantu ini enggak, perkiraan dulu awal Manado ini di tahun berapa, jumlahnya berapa persen? Karena saya lihat di kota ya, kalau kita lewat di jalan kota itu, di setiap berapa ratus meter, 100 meter sekali gereja, 100 meter sekali gereja. Berarti dulu ini Manado ini mayoritas memang saudara kita Kristiani begitu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa berbeda sama Islam. Kalau Islam itu masjid boleh dimasuki beberapa kelompok, baik daripada Muhammadiyah, NU, apapun, dari SI masuk sholat itu tidak apa-apa. Tetapi bagi golongan yang lain tidak bisa. Ada komunitas misalnya Advent ya punya gereja sendiri, Pantai Costa punya gereja sendiri, Gemim punya gereja sendiri, Katolik punya gereja sendiri. Tidak mungkin dia Gemim mau masuki gerejanya Pantai Costa, karena Pantai Costa banyak menyanyi, sedangkan di Kristen Protestan tidak ada banyak menyanyi. Nah, ini perbedaan ini yang tidak akan sinkron. Seperti Advent dia tidak ikut Natal, karena dia tidak percaya bahwa Natal terjatuh tanggal tersebut, yaitu dia juga tidak makan babi dan sebagainya. Sebenarnya di dalamnya juga itu terjadi sekat-sekat juga, tetapi kita nggak sempat perlu harus turun tangan, tetapi melihat secara real yang ada di lapangan. Makanya adanya gereja, sebelum kita masuk di sini, di jalan-jalan itu sudah ada gereja. Islam rumah ibadah paling banyak di perkampungan, ya toh, di perkampungan. Kalau toh pun itu ada di jalan raya Boulevard, itu
atas kebesaran Allah pada saat terjadi pelebaran jalan, maka masjid dikelihatkan di muka jalan. Dulu itu misalnya di Boulevard, ya toh, namanya Boulevard itu yang di pantai, itu dulu kan tempatnya laut semua, ya toh. Kemudian setelah ada penimbunan, kemudian pelebaran besar-besaran, dua masjid itu muncul dengan sendirinya atas kekuasaannya, ya toh, sehingga terlihatlah dua menara masjid ini. Nah, itulah, itu yang lainnya rata-rata di perkampungan. Dalam. Seperti ini masuk di kampung-kampung. Di dalam, ya, betul. Nah, di Manado ini terjadi perkampungan. Ada perkampungan Islam, ada kampung Islam, ada kampung Jawa, ada kampung Cina, ada kampung Arab. Nah, kalau namanya perkampungan biasanya mayoritas Muslim, ya toh, di luar kampung Cina, ya toh. Nah, inilah yang penting diketahui, baik untuk 15 kabupaten kota, dan paling banyak saudara kita itu banyak di pesisir pantai, ya toh, pesisir pantai paling banyak dia bermukim, beradaptasi di sekitar itu. Nah, itu. Mungkin Pak Eno ada tambahan, Pak Haji? Saya mau beritahu ada Kembali Pak Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah saya dinobatkan jadi Ketua Forum Imam dan BTM Kecamatan Tikala-Pal II, di mana kami 39 masjid di 2 kecamatan ini. Dan masjid yang terbanyak itu di Kecamatan Pal II, itu ada 26 dan 7 musola, sedangkan di ini ada 13 yang saya bawahi. Dan alhamdulillah setelah saya memimpin ini selama 1 tahun ini, saya sudah bentuk 2 forum lagi di bawah forum BTM, 2 forum lagi, yaitu Forum Wanita Muslimah se-Kecamatan Tikala-Pal II. Ini ada sebuah forum. Jadi Pal II ada, Tikala juga ada. Nah, dan ibu-ibu ini saya ajak untuk bagaimana kita mensiarkan Islam. Seperti itu. Dan kemudian juga kami bentuk mu'alaf, Forum Silaturahmi Mu'alaf. Nah, saya sebagai pembina di forum itu di Kecamatan Tikala-Pal II. Dan alhamdulillah saya dekat dengan ibu-ibu mu'alaf MCM, karena saya sebagai pembina di kedua kecamatan ini. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah malam ini Pak Haji ada 2 suami istri yang baru masuk Islam dan sudah saya kasih nikah. Ini ada ini di sini. Jadi bisa bersalaman dengan Pak Ustadz Kiai Nama. Sementara karena keluarga lagi kejar-kejar mereka, saya amankan di rumah saya. Saya tinggalkan di rumah saya, dan alhamdulillah suaminya sudah kerja di toko bangunan, ya sudah bisa menghidupkan. Seperti itu. Jadi kami alhamdulillah, karena saya juga memang giat untuk mensiarkan agama, jadi saya tiap saat saya turun, apalagi dengan Pak Ustadz. Seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak masukan serta informasi data valid dari Tuan Guru kita yang Allah izinkan menjadi berkat buat kita semua. Beliau diberikan Allah untuk duduk 3 kali periode berturut-turut di dalam sisi pemerintahan. Insya Allah Allah sayang, Allah berkahi beliau bersama keluarga, dan tentu juga Ustadz Bapak Haji Yunus bersama keluarga, Yunus Bugis bersama keluarga. Allah sayang, Allah berkahi, dan Allah balas semua kebaikannya dengan keberkahan, rahmat, kesehatan, dan kesuksesan, serta rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ini kita di daerah di Manado. Saudaraku yang di Jakarta, Depok, Bekasi itu. Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Cibinong. Banyak dai-dai pintar, dai-dai yang disayangin dan diberkahi Allah. Kejarnya apa? Masuk TV. Masuk TV. Kesini antum. Antum datang sini Manado. Allah sayang, Allah berkahi antum. Karena untuk itulah antum punya ilmu. Bukan masuk TV. Kalaupun masuk TV, itu karena keberkahan dan cintanya Allah. Bukan jadi sasaran utama, kawan. Stop mimpi jadi artis lah. Engkau dapat ilmu agama untuk saudaramu, bukan untuk jadi artis sinetron. Aduh, waalaikumsalam. Demikian, barakallahu fikum semuanya yang di sana, dimanapun anda berada, terutama para tuan guruku, Ustadz wal Ustazah muda, yang tampan-tampan, cerdas-cerdas yang ada di Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang, Kerawang. Allah akan berikan TV bagimu kalau engkau kesini dulu. Gimana? Barakallah.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambahan ya. Teman-teman para dai yang semoga Allah muliakan semua, setelah ada penjelasan daripada Ustadz kita, beliau juga sebagai anggota DPR mewakili Sulawesi Utara, dan Ustadz Kiai kami Sapari dakwah ke sini, cuma kita perlu ada koordinasi kerjasama. Di sini membutuhkan dai, tapi dai juga membutuhkan uang untuk transportasi ke sini. Oleh karena itu kita kerjasama, yang bagian NU, yang bagian muhsini, yang kelebihan rezeki, ayo sumbangkan uangnya. Kami menyiapkan dai-nya menyekolahkan di luar negeri. Atau ada orang dari Manado yang mau sekolah, biayai kami untuk menyekolahkan di Sudan, di Yaman, di Timur Tengah. Kembali lagi ke Manado ini menjadi dai tangguh. Insya Allah 10 tahun ke depan Manado banyak yang memeluk Islam dengan asbab tangan Anda, dan pahalanya akan mengalir untuk selamanya. Barakallahu fikum. Bertemu lagi, jumpa lagi dengan saya Rizal Al-Fatih dan Ustadz Kainama, insya Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.